Cerita ini pertengahan tahun 2011. Aku akan menceritakan dari sudut pandang orang pertama. Perkenalkan, namaku Fitri. Aku anak tunggal yang tinggal di sebuah desa terpencil. Aku mempunyai Pak D yang rumahnya sekitar 10 menit dari rumahku, dan rumah Simbah dari ibu yang perjalanannya sekitar 15 menit dari rumahku. Aku menyebut simbahku dengan sebutan Pak Tua, simbah laki-laki, dan Mbok Tua, simbah perempuan. Dan kala itu, aku masih mahasiswa baru. Pak Tua dan Mbok Tua tidak mau tinggal bersamaku. Begitupun dengan Pak Deku, karena katanya mereka masih sanggup untuk tinggal berdua. Di umur 62 tahun, Mbok Tua masih sangat cepat jika berjalan menuju sawah. Mungkin beliau punya ilmu seperti angin. Pekerjaan Pak Tua dan Mbok Tua adalah seorang petani. Kalau pagi, Mbok Tua menjual sayuran di pasar, dan jika sudah pulang dari sawah, mereka berdua ngarit untuk makan sapi yang dipeliharanya. Seminggu sekali, aku pasti ke rumah Pak Tua dan Mbok Tua untuk sekedar mengunjungi dan melepas rindu bersama mereka. Setiap kali ke sana, aku selalu dimasakkan ayam semur, dan itu makanan terenak yang pernah aku makan. Seriusan, rasanya tuh enak banget. Rumah Pak Tua dan Mbok Tua itu berada di pinggir hutan. Ya, bisa kubilang itu hutan karena banyak pohon bambu, pohon besar, dan matahari sulit menyentuh tanah depan rumah. Suasana seperti itu membuat rumah mereka sangat singgup, jauh dari keramaian dan terkesan angker. Kamar mandi pun berada di luar rumah, yang jaraknya sekitar 300 meter. Untuk sampai di kamar mandi, harus menuruni anak tangga. Bisa membayangkan rumah Pak Tua dan Mbok Tua. Kanan kiri, depan belakang, banyak pohon besar. Rumah yang sangat tua, dan hanya suara hewan yang menemani ketika malam hari. Oh iya, lampu yang digunakan adalah lampu bohlam yang berwarna kuning itu. Suram sekali memang. Di dalam silsilah keluarga ibu, sebenarnya ibuku mempunyai adik, tetapi meninggal waktu berumur 10 tahun karena panas. Kata ibu dulu, adikku sakit panas, dan panasnya sangat tinggi. Lalu mungkin tubuhnya tidak kuat, dan akhirnya meninggal. Nah, urutannya, sebut saja Pak Ade Jono, Pak Ade Parmin, ibu, adik ibu yang meninggal namanya Widarti, dan ada satu lagi adik ibu yang meninggal dalam kandungan, namanya Sarinah. Jadi, jumlah anak Mbok Tua itu ada 5, dan yang masih ada tinggal Pak Ade Jono, Pak Ade Parmin, dan ibu. Cerita dimulai ketika aku akan semester 2. Jika ada sesuatu mengenai Pak Tua dan Mbok Tua, Pak Tua akan ke rumah tetangganya yang mempunyai HP, lalu memintanya untuk menghubungi ibuku. Sekitar pukul 7 malam, aku baru pulang dari kampus. Ibu bilang kalau Mbok Tua sakit dan besok sore mau ke rumah mereka. Dan isi SMS-nya itu seperti ini. Mbak Yanti, ini tadi Simbah menyuruhku untuk SMS Anda. Katanya Simbah Putri sakit. Anda disuruh untuk ke Garongan besok. Begitu bunyi SMS dari Pak Alik Tarjo. Pikiran ibuku mungkin masuk angin atau terlalu lelah di sawah jadi sakit. Besok sorenya, aku, ibu, dan bapak ke rumah Simbah dan sedikit menanyakan keadaan Mbok Tua kepada Pak Tua. Pak, Simbok sakit apa? Tanya ibu kepada Pak Tua. Mau ke kamar mandi kemarin Yan, terus jatuh pas mau turun. Kakinya sakit itu sekarang, jawab Pak Tua. Kecapean di sawah mungkin. Dibilang sawahnya biar dikerjain orang kok malah ngeyel. Udah di rumah aja gak usah ke sawah, kata ibuku sedikit kesal. Masih kuat kok Yan, biar buat kegiatan daripada di rumah gak ada apa-apa. Udah sana jenguk Simbok. Dari tadi pagi tanya terus, kok Yanti gak datang-datang. Pak Tua berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku dan ibu ke ruang tengah, yang sekaligus jadi tempat tidur Mbok Tua, sedangkan bapak dan Pak Tua ngobrol di teras rumah. Mbok Tua yang sedang tertidur, kupanggil lirih agar tidak membuat ia terkejut. Mbok Tua,
"Fitri datang," kataku, tapi belum juga bangun. "Mbok tua, Fitri datang." Sekali lagi aku memanggilnya, dan kugoyang-goyangkan badannya. Tak lama kemudian, Mbok tua bangun dan menyuruhku untuk membuat minum sendiri karena kakinya sakit. Aku melihat ibuku terlihat sangat sedih ketika menatap Mbok tua, orang yang melahirkannya kini tergeletak lemas. Udah dari tadi, Nduk?" tanya Mbok tua kepadaku. "Baru saja, Mbok. Ini sama ibu sama bapak," jawabku. "Sana, buat minum sendiri. Mbok tua gak bisa jalan, Nduk. Kakinya sakit," kata Mbok tua yang membuatku merasa sedih. Mbok tua menceritakan kronologinya yang membuatku sedikit ada keganjilan di sini, dan disinilah dimulai teror demi teror yang dirasakan Mbok tua hingga meninggal. Ketika ingin buang air kecil, Mbok tua berjalan ke arah kamar mandi. Ia berjalan sewajarnya, tetapi ketika ingin menuruni anak tangga, kaki Mbok tua seperti ada yang memegangi dan membuat Mbok tua jatuh dari atas ke bawah. Pikirku mungkin itu akar pohon. Ya, kalian tahu sendiri, rumah simbahku seperti di tengah hutan. Mbok tua teriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Selang 1 jam Pak tua baru pulang dari sawah dan langsung menolong Mbok tua yang sudah tergeletak di tanah. Dari cerita Mbok tua itu, aku berinisiatif untuk mencoba ke kamar mandi, berjalan dari atas ke bawah. Ketika aku lihat medannya, tidak ada akar pohon yang melintang di anak tangga, dan aku punya pikiran bahwa Mbok tua tersandung kakinya sendiri. Pernah kan kalian tersandung kaki kalian sendiri, seakan-akan ada yang menjanggal kalian? Ya, seperti itu pemikiranku. Namanya juga sudah tua, jalannya saja sudah tidak sehat dulu. Kami di rumah simbah cukup lama. Sehabis maghrib, kami pulang karena takut kemalaman. Budaya di rumah simbah adalah habis maghrib harus sudah masuk rumah, karena memang sekitaran sangat sepi. Singkat cerita, setelah semingguan Mbok tua sudah sembuh, akan tetapi kekuatan berjalan cepatnya tiba-tiba hilang. Diandaikan kalau motor biasanya 50 km per jam, nah sekarang cuma bisa 20 km per jam. 1 minggu kemudian, aku kembali berkunjung ke rumah simbah untuk mengantarkan stok makanan bersama ibu. Ketika kita sampai di rumah simbah, Mbok tua akan mandi di kamar mandi bawah dengan membawa ceret yang berisi air panas. Aku menuntun Mbok tua supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi. Lalu tiba-tiba Mbak Lisa, anak Pak Jono, SMS aku yang isinya seperti ini. "Fit, di mana? Mbok mau datang ngantar makanan," kata Mbak Lisa. "Di rumahnya Pak tua, Mbak. Bentar lagi aku pulang," jawabku. "Di rumahnya Pak tua? Ya sudah, aku OTW sekarang. Kalau udah mau pulang, tak ceritain nanti," balas Mbak Lisa. Paling mau curhat tentang pacarnya. Aku dan ibu pamit pulang karena memang sudah sore juga. Melihat kondisi Mbok tua yang sudah sehat membuat kami sedikit lega. Sampai di rumah Mbak Lisa, ternyata sudah datang. Lalu aku ditarik dan dia mulai bercerita. "Fit, aku kemarin juga dari rumahnya Pak tua sama Mas Putra." Mbak Lisa memulai pembicaraan. "Minta restu, Mbak. Ledekku karena mereka mau lamaran." "Enggak, Mas Putra itu kan bisa lihat hantu, Fit. Nah kemarin aku duduk di kursi panjang samping rumah itu. Mas Putra kok tinggal ambil minum di dalam. Nggak lama kemudian nyusul aku," terang Mbak Lisa. "Kalau Mas Putra juga haus, emang nggak boleh nyusul," jawabku. "Anak gemblung. Sebentar, ceritanya belum selesai. Mas Putra nyusul aku, ngajak pulang. Sampai rumah, dia baru ngomong kalau pas aku tinggal ambil minuman di depannya ada tuyul lari-lari," terang Mbak Lisa. "Mbak, nggak lucu. Jantungku berdetak sangat cepat. Dan kata Mas Putra di kamar mandi, ada anak yang menunggu di sana, ngeliatin terus. Makanya Mas Putra ngajak balik. Soalnya anak itu nyuruh kita pulang." Sontak pernyataan Mbak Lisa yang ini mengingatkanku pada kejadian Mbok tua yang jatuh.
Selang 1 hari, ibu dikabari lagi sama Pak Letarjo. Katanya mbok tua jatuh lagi. Jatuh ketika pulang dari sawah. Dan ibu mengajak bapak kali ini untuk menjenguk mbok tua karena malam hari kesananya. Ya, semoga tidak ada apa-apa, doaku dalam hati. Aku hanya menerima cerita dari ibu, kronologi kejadiannya. Mbok tua jatuhnya gantian tengkurap Fit. Katanya, kakinya ada yang narik dari belakang ketika mau naruh rumput di dekat kandang sapi. Cerita ibu yang didapatkan dari Pak Tua. Terus gimana? Ada yang sakit, Mbok Tua, Bu? Tanyaku khawatir. Cuma lebam kok, di kaki dan jidat. Besok mau dipijat bapakmu, kata ibu menenangkan. Pak Jono berada di Kalimantan bersama istri barunya. Sedangkan Pak Diparmin, yang rumahnya dekat dengan rumah Simbah, tidak pernah sekalipun menjenguk Simbah. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku juga tidak tahu. Apa salahnya meluangkan sedikit waktu untuk melihat orang tua yang membesarkannya? Atau mungkin yang melakukan semua ini adalah tidak mau berburuk sangka. Mungkin baru sibuk dan belum sempat menjenguk saja. Karena mbok tua sakit, Pak Tua lah yang mengerjakan pekerjaan rumah dan masak untuk makan mereka berdua. Mbok tua kini hanya di atas kasur setiap harinya, tetapi masih bisa jalan walaupun pelan-pelan. Pak Tua dengan sabar merawat mbok tua. Mungkin ini definisi dari cinta mati. Setiap sore, mbok tua pasti mandi, dan masih mandi di kamar mandi bawah. Lagi-lagi, mbok tua terjatuh dari anak tangga yang paling atas hingga anak tangga paling bawah. Kali ini, mbok tua mengeluarkan darah lumayan banyak dan harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dari mbok tua ditemukan Pak Tua itu sekitar 15 menit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, 15 menit. Darah mbok tua di lantai kamar mandi hampir membeku. Setelah selesai berobat, aku sekeluarga ke rumah Simbah. Ya Allah, Simbok. Kalau tidak bisa jalan, Mbok, minta bantuan bapak. Atau nggak usah mandi dulu. Ibuku mengeluarkan air mata. Ya sudah, nyiapin air hangat. Tinggal mandi, tapi jalan dari rumah. Mau ke kamar mandi punggung Simbok berat banget. Seperti ada yang menaiki. Terus tadi malah kesandung, apa nggak tahu. Jelas Simbok yang menahan sakit kakinya karena dijahit 10 jahitan. Kejadian ini dialami Simbok selama hampir 3 tahun. Jatuh karena tersandung, punggungnya berat, tiba-tiba jatuh padahal jalannya datar, terguling tanpa sebab, dan yang paling parahnya, kepala Simbok sempat bocor. Kita tidak pernah menanyakan ini kepada orang yang pintar, tetapi secara medis, katanya cuma faktor usia saja. Masa iya, faktor usia bisa menyebabkan orang jatuh berkali-kali? Jawabannya kita temukan setelah mbok tua dipijat oleh kenalan bapak. Simbah, gelap ya mas? Tanya Pak Ferry, teman bapak. Gelap gimana mas? Tanya bapak heran. Ada yang menutupi auranya Simbah. Tak pijitnya dulu, kata Pak Ferry. Sekitaran 2 jam Simbah dipijat, kata Pak Ferry, aura mbok tua sudah cerah kembali. Pesannya supaya membuatkan kamar mandi di dalam rumah saja, agar tidak terlalu jauh. Ada hal yang disampaikan Pak Ferry kepada bapak, yang amat sangat penting. Ternyata, selama ini mbok tua sakit itu tidak wajar. Ada gangguan dari makhluk halus. Mas, sebenarnya sakitnya Simbok itu bukan karena sudah tua, tetapi ada 2 anak kecil yang mengikutinya dari dulu. Aku tidak tahu kenapa anak itu mengikuti dan kenapa ganggu Simbah sampai sakit seperti ini. Penjelasan Pak Ferry membuat aku sekeluarga kaget. Anak-anak? Tiba-tiba ibu mengeluarkan kata itu. Adiknya sampean? Tanya Pak Ferry pada ibu. Iya, adikku. Adikku meninggal umur 10 tahun. Yang satunya miskra mas. Apa itu yang mengganggu Simbok selama 3 tahun? Tanya ibuku penasaran. Iya benar mbak. Yang satu sudah agak besar
dan satunya masih kecil. Yang sukanya narik kaki itu yang besar, terus yang kecil sukanya minta gendong, menurut penerawangan Pak Ferry. Mendengar perkataan itu, lantas ibu menemui Pak Tua. Mungkin Pak Tua menyembunyikan sesuatu selama ini dan membuat Mbok Tua sakit hingga separah ini. Makhluk halus itu memang ada. Mereka tidak akan mengganggu kita selagi kita tidak mengusiknya. Yanti mau bicara, kata ibu kepada Pak Tua. Di teras aja, biarkan si Mbok tidur, saut Pak Tua. Mbok Tua sakitnya bukan sakit karena sudah tua, tetapi diganggu adikku, Pak. Widarti, tanya Pak Tua kepada ibuku. Widarti karo Sarinah, bisik ibu kepada Pak Tua. Kok bisa ganggu si Mbok? Sebabnya apa? Pak Tua penasaran dan syok. Yanti gak tahu, Pak. Mending sekarang beli bunga dan ke makamnya Widarti dan Sarinah. Ayo, Pak, mumpung si Mbok masih tidur, kata ibu. Tak lama kemudian, Mbok Tua memanggil Pak Tua, mungkin untuk mengantarnya ke kamar mandi, karena harus dengan bantuan orang kalau ke kamar mandi. Tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kali ini berbeda. Pak, panggil si Mbok. Terdengar suara benturan dan seperti benda jatuh. Prak! Sontak ibu dan Pak Tua lari dan mendapati di kasur sudah tidak ada Mbok Tua. Pak Tua mencari di dapur, tidak ada, dan ibu menemukan Mbok Tua sudah terjatuh di tanah dengan jidat yang bocor. Darahnya banyak dan menggumpal. Ternyata Mbok Tua terpeleset dan jidatnya terkena pojokan tembok, sehingga mengakibatkan darah yang keluar banyak sekali. Saat dibawa ke rumah sakit, Mbok Tua masih sadar dan masih bisa diajak komunikasi. Selesai diobati dengan 15 jahitan di jidat, Mbok Tua langsung pingsan, mungkin terlalu banyak mengeluarkan banyak darah. Laki-laki terpeleset. Alur yang sama ketika mereka mengganggu Mbok Tua. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Nyawa dibalas dengan nyawa. Kenapa Mbok Tua? Akhirnya ibu dan Pak Ade Parmin sepakat untuk gantian menjaga Mbok Tua, karena Pak Tua yang sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah masih harus mengurus Mbok Tua. Anehnya, keluarga Pak Ade Parmin seperti menghindar setiap kali diajak gantian menjaga si Mbok. Ya mau tidak mau, akhirnya aku dan ibu yang gantian menjaga Mbok Tua. Ketika aku menjaga Mbok Tua, sering sekali Mbok Tua melempar senyum pada aku, dan itu membuat aku menangis di dalam hati. Senang rasanya melihat Mbok Tua senyum. Tuhan, tolong angkat penyakit Mbok Tua. Terima kasih, Anduk, sudah mau membantu Mbok Tua. Tiba-tiba Mbok Tua berkata seperti itu. Iya, Mbok, jawabku. Kalau diberi panjang umur, Mbok Tua ingin melihat kamu menjadi pegawai, Anduk, kata Mbok Tua. Siapa yang tidak terenyuh mendengar kata-kata seperti itu? Di tengah teror anak-anaknya, Mbok Tua masih memikirkan aku. Dari sini, aku mencari tahu tentang demit itu. Ketika ibu menjaga Mbok Tua, kembali ibu menyambung pembicaraan dengan Pak Tua yang sempat terputus kemarin. Pak, Yanti sudah beli bunga. Nanti kalau si Mbok sudah tidur, kita nyekar ke makamnya Widarti dan Sarinah ya, Pak, ajak ibu. Bapak lupa, Nduk, makamnya anak dua itu. Sudah hampir 10 tahun gak nyekar, kata Pak Tua kepada ibu. Kalau begitu, batu nisannya sudah tidak ada, Pak, saut ibu. Pak Tua hanya diam, tidak bisa menjawab apa-apa. 10 tahun, Widarti dan Sarinah tidak dijenguk oleh Pak Tua. Dan efeknya adalah Mbok Tua sakit. Kenapa hanya Mbok Tua? Kenapa bukan Pak Tua? Kenapa hanya Mbok Tua yang merasakan sakit? Pertanyaan itu berkecamuk di pikiranku. Ibu kembali mendatangkan Pak Ferry untuk memijat Mbok Tua. Setelah selesai memijat Mbok Tua, Pak Ferry menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Sampai besok pun, auranya Simbah bakal tetap gelap, karena sudah tertutup oleh anak-anaknya, kata Pak Ferry. Maksudnya, Mas?
Tanya ibu bingung. Anak dua itu tetap bakal ganggu Simbah sampai meninggal. Kalau didengarkan, suaranya Simbah itu seperti orang sehat, tetapi raganya sudah tidak kuat. Jelas Pak Ferry. Karena apa mas? Dendam sama Simbo? Tanya ibu semakin penasaran. Karena Simbah Kakung dan Simbah Putri tidak mengurusi anak dua itu. Mereka sakit hati, marah, dendam, tidak pernah ditengok. Dari situ, anak-anak yang tadinya menjaga Simbah jadi balik mengganggu, malah ingin membunuh. Keterangan yang sangat detail dari Pak Ferry. Setelah kita semua mengetahui alasan kenapa Mbok Tua sakit, keluarga besar dari ibu berkumpul dan berumbuk. Hasil yang didapatkan adalah kita membuat batu nisan 2 dan diberi nama. Setiap hari kelahirannya, anak-anak itu kita buatkan sesajen supaya tidak mengganggu. Semoga cara ini berhasil membuat Widarti dan Sarina berhenti mengganggu Mbok Tua. Dan kata Pak Ferry sebelum Mbok Tua meninggal, mereka tetap akan mengganggu dengan cara menggerogoti tubuh Mbok Tua. Sebelum sakit, Mbok Tua badannya cukup berisi. Setelah hampir 3 tahun sakit, kini sangat kurus dan ternyata itu ulah mereka juga. Entah siapa yang salah dalam kasus ini. 1 bulan kemudian, alhamdulillah, setelah didoakan, Mbok Tua tidak lagi mengalami hal-hal aneh. Makanya sekarang sudah banyak, dan auranya secerah dulu. Hanya saja bedanya cuma berbaring di kasur. Mungkin ini akhir dari cerita Widarti dan Sarina. Mereka bisa menerima semua yang telah kita lakukan. Merasa masalah sudah selesai, aku dan Bapak tidak lagi menjaga Mbok Tua. Sudah cukup Pak Tua yang menjaganya. Di malam hari, ibu bermimpi Mbok Tua, dan paginya langsung ke rumah Simbah. Firasat seorang anak kepada ibunya. Saat ibu datang ternyata Mbok Tua sudah muntah. Pak, Simbo kenapa Pak? Tanya ibu. Muntah darah, habis makan tadi, jawab Pak Tua. Kok bisa sih Pak? Saut ibu. Gak tahu. Sekarang panggil Ferry, suruh kesini Nduk. Suruh Pak Tua kepada ibu. Ibu harus keluar rumah agak jauh untuk mencari sinyal. Setelah mendapatkan sinyal, ibu menelpon Pak Ferry yang saat itu kebetulan sekali sedang memijat di rumah temannya. Ia mau gak mau harus menunggu Pak Ferry selesai dengan pekerjaannya. Situasi saat itu sangat rumit sekali. Mbok Tua muntah darah untuk yang kedua kali. Aku dan Bapak dikabari ibu langsung ke rumah Simbah untuk membantu sebisanya. Belum selesai membersihkan darah, Mbok Tua kembali muntah darah untuk yang ketiga kalinya. Aku yang sebenarnya lihat darah sekujur tubuhku lemas. Akhirnya memberanikan diri untuk mengelap bibir Mbok Tua yang sudah berlumuran darah. Bapak mengambil tanah untuk menutupi darah yang ada di lantai, dan ibu mengelap bagian tubuh Mbok Tua yang terkena darah. Saat Bapak menaruh tanahnya di lantai, beliau melihat sesuatu di bawah kamar tidur Simbo. Bapak melihat jenglot. Iya, jenglot. Entah dari mana asalnya, Bapak tidak tahu. Mbok Tua dan Pak Tua dari dulu memang sudah menyiapkan kain kafan di dalam lemarinya. Dan kain kafan itu dipakai untuk menangkap jenglot. Dan saat itu juga, si jenglot sialan ini langsung dibawa Bapak ke pantai untuk dilabu. Tinggal aku, ibu, dan Pak Tua yang ada di rumah. Kepergian jenglot itu juga menghentikan muntahan Simbo. Selang 1 jam, Pak Ferry datang. Saya minta maaf ya, baru kesini Mbah. Gimana sih Mbah? Kata Pak Ferry. Udah, gak apa-apa. Ini tadi muntah-muntah, jelas Pak Tua. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Pak Tua dan Pak Ferry di dalam bersama Mbok Tua. Aku dan ibu mencari makanan untuk makan siang dan cemilan untuk Pak Ferry. Setiap kali memijat, Pak Ferry ini tidak mau dibayar dengan alasan ingin membantu Mbok Tua.
Setelah pulang membeli makanan, Pak Tua berpesan kepada kami bahwa besok sore Mbok Tua akan diyasinkan. Diyasinkan, apakah pertanda Mbok Tua sudah tidak bisa diselamatkan? Di hari yasinan, aku tidak bisa hadir karena ada rapat di kampus. Setelah diyasinkan, kata ibu, Mbok Tua hanya tidur. Makan yang biasanya banyak, sekarang cuma sedikit. Malam selanjutnya, kita akan menjenguk Mbok Tua lagi. Dan ibu berpesan kepadaku, nanti, kalau sudah sampai, Fitri minta maaf ya sama Mbok Tua, ucap ibu kepadaku. Aku tidak mempunyai firasat apa-apa pada saat itu. Iya, hanya mengikuti perintah ibu. Dimulai dengan ibu meminta maaf kepada Mbok Tua, bapak yang meminta maaf kepada Mbok Tua, dan yang terakhir aku. Aku mendekati Mbok Tua yang terbaring dengan badan kurus keringnya. Kubisikkan kalimat kepada Mbok Tua, tepat di samping telinganya. Mbok Tua, Fitri minta maaf ya kalau Fitri ada salah sama Mbok, bisikku pada Mbok Tua. Iya, hanya jawaban itu yang kudapati dari beliau. Lalu Mbok Tua tersenyum dengan meneteskan air mata dan tangannya memegang pipiku. Sedih, itu yang kurasakan. Karena lupa merawat anaknya yang sudah meninggal, Mbok Tua harus merasakan hal semacam ini. Mbok Tua juga sebenarnya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat 5 waktu. Tapi mungkin ini yang sudah digariskan sama Tuhan. Kita pulang. Hari selanjutnya, aku mengirimkan makanan untuk Pak Tua karena kami melarang Pak Tua memasak. Bukan apa-apa, biarkan Pak Tua istirahat, dan makanan sudah ibu siapkan setiap harinya. Ini jadwalku mengantar makanan ke Pak Tua, dan sesampainya aku di sana, hanya ada Mbok Tua. Mungkin Pak Tua sedang mengarit mencari rumput di sawah. Aku menyuapi Mbok Tua yang kala itu makan lumayan banyak. Sudah baikan pasti, Mbok Tua, pikirku. Kutunggu lumayan lama, tak kunjung juga Pak Tua pulang. Karena aku juga ada rapat di kampus, aku berpamitan pulang sama Mbok Tua. Sesampainya di rumah, aku malah ketiduran karena capek. Tiba-tiba, Bapak membangunkanku perlahan dan berbisik kepadaku. Fit, bangun Fit, bisik Bapak. Apa Pak? Jawabku. Ke rumah Mbok Tua sekarang, Mbok Tua meninggal, kata Bapak kepadaku. Meninggal? Fitri tadi habis dari sana Pak. Tak suapin ya masih mau makan, kataku sambil menangis jadi-jadinya. Ibu yang mengetahui kabar itu sudah ke rumah Simbah duluan, sementara Bapak menungguku untuk bersiap-siap. Bendera putih, tenda, dan banyak kursi persis berada di depan rumah Simbahku. Hal yang paling tidak ingin aku temui di kehidupanku. Iya, Mbok Tua meninggal dengan gangguan anaknya sendiri, mengganggu jiwanya dan menggerogoti raganya. Kami ikhlas. Malamnya diadakan tahlilan dan berjalan selama 3 hari, dan di situ pengakuan Pak Tua kepada kami. Terakhir kali Ferry kesini, Ferry menyuruh Bapak untuk memandikan Mbok Tua dengan pelepah pisang, dan setelah dimandikan, terus disuruh untuk meyasinkan. Bapak tidak menyampaikan ini denganmu, nanti kamu kepikiran. Ferry juga berbicara, kalau setelah diyasinkan, kalau si Mbok sembuh, ya sembuh. Kalau meninggal, ya semoga dilancarkan jalannya. Jelas Pak Tua. Kalian tahu kan, kalau orang meninggal itu dimandikan dengan alas pelepah pisang. Dan Pak Tua memandikan Mbok Tua yang masih hidup dengan alas pelepah pisang. Mbok Tua disucikan sebelum meninggal. Terus Widarti dengan Sarinah sekarang? Tanya ibu. Bocah 2 itu senang si mbokmu sudah meninggal. Widarti dan Sarinah tetap bakal ada di rumah ini sampai kapanpun.
Yang membuat Simbok muntah-muntah juga kedua anak itu. Jenglot yang ditemukan suamimu itu memang sudah lama ada di sana. Jadi bukan jenglot itu yang menyebabkan Simbok sakit, tetapi anak-anak itu. Jelas Pak Tua. Iya. Jadi jangan setelah sepeninggalan Mbok Tua, Pak Tua hidup di rumah seorang diri dan sempat jatuh seperti Mbok Tua dulu. Kami sekeluarga khawatir anak-anak nakal itu gantian mengganggu Pak Tua. Dengan bujukan, akhirnya Pak Tua ikut dengan kami. Setiap sebulan sekali, Pak Tua di rumah membuat momong 3 dan membakar menyan untuk mengirim doa kepada Mbok Tua, Widarti, dan Sarinah. Dan jika ada kesempatan, Pak Tua pasti menyempatkan untuk nyekar di makam ketiganya. Nah, seperti itulah ceritanya. Pesan dari cerita ini adalah, kalaupun sanak saudara kita ada yang meninggal, bukan berarti kita melupakannya. Bantulah mereka dengan doa, kalau tidak ingin kejadian ini menimpa kalian. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan janin yang meninggal dalam kandungan atau sengaja digugurkan. Itu akan membawa malapetaka untuk kalian. Jangan melakukan hal yang semestinya belum kalian lakukan jika tidak ingin menyesal di kemudian hari dan mati dalam keadaan yang tidak wajar. Semoga cerita ini bisa untuk pembelajaran kita bersama. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.